Dan di sini kita kembali lagi, kita akan membahas podcast ya dikit-dikit lah tentang Hari Kemerdekaan. Dan sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri, saya Julbika Ramadan dan teman saya Ulana Pitasari. Dan saya Kevin Adam. Ya. Dan gimana sih kemerdekaan itu bisa dari contohnya itu dari dijajah oleh Belanda, oleh Jepang sampai sekarang gitu dan ya. sampai sekarang. Dan saya di sini nih kayak sangat salut betul sih kepada tentara-tentara nasional kita. Dan dulu itu maka penjajah itu pakai senapan, senjata laras panjang gitu, dan kita di sini nih yang saya banggakan ini, yang saya senangin ini dia ini pakai bambu. Iya benar-benar. Jadi maksudnya Mas Julbi itu kayak bagaimana kita dalam mengapresiasi Ya, para pahlawan ya, itu dari dalam dulu itu. Ya itu sangat Ya, luar itu biasa. pengorbanannya Ya, gede banget ya benar di ngelawan yang betul. pakai kadar senjatanya. Kalau menurut saya bagaimana kita mengapresiasi hasil dari pengorbanan suatu orang yaitu dengan menjaganya lebih baik. Ya, Kalau menurut saya sih itu. Jadi bagaimana cara kita mengapresiasi para pahlawan yaitu membuat negeri ini berkembang lebih utuh. Apalagi dulu kan istilahnya terpecah belah kan. Ya, Tuh, benar-benar. sekarang banyak banget kasus di mana kita tuh kayak SARA lah, apalah Ya. segalanya. Kalau bisa kemerdekaan itu dibuat agar kita lebih menyatu. betul. Karena dengan begitu kita dapat mengapresiasi para pahlawan itu, yaitu dengan memperbaiki lah istilahnya, memperbaiki keadaan sekarang dan memperbaiki mengembanginnya lebih lanjut gitu. Kalau menurut Mbak Ulan gimana? Kalau menurut saya dengan kemerdekaan yang ada ini kita mengapresiasi, pertama kita harus tanamkan dulu sikap cinta sama tanah air. Itu sangat perlu menurut. Sebelum semua yang kita buat sebenarnya harus ditanamkan dulu cinta tanah air, karena kalau kita tidak cinta tanah air, perkembangan dari luar, dari barat atau dari manapun itu bisa mengubah pola pikir kita. Makanya orang-orang kayak tiba-tiba ada yang perbedaan ras itu dipermasalahkan, perbedaan warna kulit dipermasalahkan, Benar. karena mereka mulai nih memandang di luar seperti ini loh. Contoh, standar kecantikan mulai tidak ada apa ya istilah standar kecantikan Tidak mengikuti yang di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing, malah Jadi kayak yang ikutin yang seharusnya- daerah khusus nah, daerah luar. bener, seharusnya cantik harus putih, sedangkan Nah. kalau kita lihat lagi storytelling ke belakang tentang Indonesia, tidak semerta-merta kita berbicara tentang putih, teman-teman. Ada tan skin, ada sawo matang, itu punya versi masing-masing setiap daerah. Jadi sebenarnya untuk kita mengapresiasi kemerdekaan ini, sebenarnya kita harus tanamkan dulu nih cinta tanah air kita seberapa sih, teman-teman. Jangan nganggap sudah merdeka ngapain cinta tanah air. Sedangkan cinta tanah air itu merupakan landasan awal kalian sebelum kalian seperti kata Mas Kevin tadi, gimana kita bisa bisa menghargai sesuatu. Karena kalau belum ada landasan di bawah itu, kita bakal tidak pernah bisa menghargai sesuatu yang ada sih. Ya, saya tunggu-tunggu ini tanggal 17 Agustus ini, di mana kita di situ merdeka. Benar. Jadi di tanggal itu sebaiknya kita lebih menghargai lagi pahlawan kita, lebih membangun lagi kebersamaan kita, Bhinneka Tunggal Ika kita itu. 17 Agustus tuh punya momen tersendiri tuh. Benar. Ada di mana satu hari orang-orang libur dan itu kita jarang ketemu sama orang nih. Di suatu Kumpul. event kumpul. Nah. Kayak main Lomba-lomba kecil, makan benar. kerupuk lah, Orang karung, mikir kayak tarik tambang itu hal yang biasa, hal kecil, tapi sebenarnya dari situ kita nih kalau kita bersatu kita bisa nih ngalah lawan walaupun lawannya besar. Terus sih momen itu. Baik, ya itu saja pesan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.